Sama Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kita pembacaan berikut dalam Yesaya 55. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Jika saudara sudah temukan, kita baca bersama-sama ayat 10 dan 11 Yesaya 55. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Pembacaan berikut Markus 13 ayat 31. Markus 13 ayat 31. Lanjut belajar kebenaran firman Tuhan dari menikmati firman Allah yang hidup. Kita masuk pada bahagian yang kedua. Minggu yang lalu kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan dengan topik ini, bahwa untuk menikmati firman Allah yang hidup, kita harus dulu memiliki pemahaman atau memahami firman Allah yang hidup. Mengapa hal ini sangat mendasar? Sebab umumnya orang percaya mengakui firman Allah itu hidup dan berkuasa. Ya, saya taruh di sini. Firman Allah hidup dan berkuasa seperti yang sudah kita baca tadi. Tetapi sayang sekali bahwa sebagian besar hanya mau menikmati kebenaran firman Allah itu yang berkuasa. Mereka tidak siap untuk menikmati firman Allah yang hidup. Padahal kita tidak akan pernah menikmati firman Allah yang berkuasa itu sebelum memahami bahwa firman Allah itu hidup. Dan kalau bicara tentang firman Allah yang hidup, orang di benak setiap orang juga beda-beda. Jadi mereka tidak dapat memahami dengan tepat sebenarnya firman Allah itu hidup itu bagaimana. Jadi ketika bicara tentang firman Allah yang hidup, selalu ujung-ujungnya pada akhirnya adalah kuasa firman Allah yang dahsyat itu bekerja dengan begitu luar biasa
dan menyatakan apa yang sudah ditulis dan itu terlaksana. Padahal kalau kita mencermati apa yang tertulis di dalam firman Allah, tergantung apa isinya. Mari kita baca di dalam Yesaya. Saya perlu membawa kita perlu untuk mendalami ini sehingga kita harus melanjutkan tentang menikmati firman Allah yang hidup. Perhatikan baik-baik dalam Yesaya 55 ayat 10 dan ayat 11 yang sudah kita baca tadi. Kita baca pelan-pelan ya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, lanjut, dan tidak kembali ke situ, maksudnya tidak naik ulang ke langit, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, kalau kita baca ayat 10 dan ayat 11, gampang sekali dimengerti. Tapi tahukah saudara, sebagian besar orang tidak memusingkan dengan ayat 10. Ayat 11. Oke, sekarang kita balik. Kita baca dulu ayat 11. Ya, bukan membuang ayat 10, tapi kita mau menemukan kebenaran bahwa sebagian umat Tuhan seperti itu. Jadi sama seperti ini, firman Allah itu hidup dan berkuasa. Tapi umat Tuhan memotongnya di sini. Kenapa? Karena seorang percaya atau seorang anak Tuhan yang mengalami banyak pergumulan di dalam kehidupannya, maunya segera Tuhan tolong, segera digenapi itu firman Allah. Jangan lama-lama. Mana itu kuasa firman? Kuasa firman tidak akan pernah dapat dinikmati sebelum orang-orang percaya ini mengakui terlebih dulu bahwa firman Allah itu hidup, bukan hanya secara istilah, tapi secara kebenaran. Oke? Sekarang kita baca ayat 11 dulu. Nanti saya jelaskan kenapa kita baca terbalik. Ya. Kita Nah, kemudian saya tidak memutarbalikkan firman, tapi untuk menemukan lebih mudah pengertiannya. Ayat 11 kita baca 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sekarang saya mau tanya, dari ayat 11 yang saudara dan saya sudah baca, apa yang saudara temukan? Firman Allah hidup atau firman Allah berkuasa? Karena umumnya orang menggabungkan ini satu kali, tetapi dalam pelaksanaannya tanpa mereka sadari mereka memisahkannya. Saya ulangi pertanyaan ini membantu saudara. Wah, susahnya nih ibadah di GPPS. Pagi-pagi perlu disegarkan, sudah dikasih pertanyaan. Setiap kali datang beribadah selalu disuruh berpikir, inilah belajar.
Yang saudara baca di dalam ayat 11 itu, yang saudara temukan firman Allah hidup atau firman Allah berkuasa? Kalau firman Allah berkuasa, dia tidak hidup. Maka firman Allah itu hanya sekedar, kata berkuasa itu hanya sekedar kalimat kosong yang tidak akan pernah dinikmati. Nah, oleh sebab itu tidak bisa dipisahkan. Oke? Baca satu kali lagi. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini atau merenungkan lebih mendalam itu bukan bikin susah, tapi bikin kita lebih cakap mengerti dan punya pemahaman yang mendalam. Satu kali lagi ya, ayat 11 ya, 2, 3. Apa kesimpulannya di situ? Betapa dahsyatnya itu firman. Bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar kalimat, tetapi akan terlaksana, akan tergenapi sesuai apa isi kalimatnya. Tetapi mari saudara renungkan baik-baik ayat 11 itu dimulai dengan kalimat apa? Dimulai dengan kalimat apa ayat 11 itu? Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Apa arti kata demikian? Keterangan dari kalimat sebelumnya. Nah, sekarang ayat 10. Ayat 10. Kita baca 2, 3. Demikianlah firmanku. Ayat 10 itu apa bentuknya? Apa bentuk dari ayat 10 itu sehingga Yesaya ataupun Tuhan berkata, demikianlah firmanku. Saudara, kalau saudara renungkan, cermati, ayat 10 itu menyatakan betapa hidupnya itu firman. Bentuk konkret, bentuk real, bentuk nyata dari peristiwa yang ada. Apa peristiwa nyatanya? Seperti hujan turun membasahi, salju turun membasahi. Siapa kalau kita di negeri kita ini pasti kan tiap hari, saat-saat tertentu kita tahu apa itu hujan. Kalau salju mungkin belum, kecuali kita satu saat tur ke negara 4 musim dan pada musim salju dan kita pada musim dingin kita ke sana. Jadi saudara, ada bentuk realnya, ada bentuk nyatanya. Kalau saya boleh katakan, cuma saya harus hati-hati mengatakan, kan orang bisa salah tangkap. Ada peristiwanya. Nah, ini bentuk-bentuk real, bentuk-bentuk nyata. Inilah firman Allah yang hidup. Kalau tidak ada ayat 11, maka kita tidak akan mungkin dapat menikmati apa yang tercatat di situ.
Dan kenapa harus ada ayat 10 itu, kemudian ayat 11 diawali dengan demikianlah? Kenapa Tuhan harus memberikan satu pembuktian, memberikan suatu penjelasan bentuk real, bentuk konkret, bentuk nyata dari satu peristiwa kepada kita? Sebab kita yang hidup di dunia ini, di dalam menjalani hidup kita setiap hari, ini penuh semuanya yang kita hadapi adalah hal-hal real. Realita-realitas hidup kita dalam berbagai bentuk peristiwanya. Dan di antara sekian banyak bentuk-bentuk peristiwa nyata dalam kehidupan kita, firman Allah hadir di situ sebagai jawaban. Firman Allah hadir di situ sebagai jawaban. Kenapa dia hadir? Karena firman Allah itu hidup untuk dia menyatakan kuasanya, kekuatannya, kedahsyatannya. Tidak ada peristiwa apa yang mau dinikmati. Tetapi kalau kita katakan peristiwa, orang selalu berpikir negatif. Tidak ada realitas hidup, tidak ada yang dinikmati. Dan tidak ada manusia yang masih hidup tanpa menghadapi realitas. Saya tidak tahu suasana bagaimana di rumah saudara sebelum saudara datang ibadah. Nah, itulah realita. Saudara ada dalam ruangan ini, saudara melihat segala sesuatu, inilah realita. Jadi saudara, mari kita memahami ini. Sebenarnya kan cukup. Firman-Ku berkuasa. Apa yang Ku katakan tidak akan kembali, tapi Ia akan melaksanakannya. Bagaimana kita memahami? Bagaimana kita mendalaminya? Maka Tuhan memberikan suatu contoh bentuk konkret dari satu peristiwa hujan turun dan salju turun. Dia tidak kembali ke langit seperti kalau sebuah film di rewind kembali, turun naik turun naik turun naik turun. Itu kan permainan trik-trikan. Tapi tidak demikian. Ketika salju turun dan kemudian hujan turun dan dia mengairi akan bumi ini, dan dikatakan ada hasilnya. Apa itu hasilnya? Membuat tanah itu menjadi subur, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti untuk dimakan. Nah ini, jadi ada bentuk real daripada semuanya itu. Ada bentuk real yang nyata dan kemudian diumpamakan sebagai firman Allah itu berhidup dan berkuasa. Jadi kuasa firman Allah ini, kedahsyatan kekuatan firman Allah ini harus hadir dulu di dalam hidup dalam bentuk nyata. Baik, sekarang buka Markus 13:31. Gampang diingat itu, 13:31. Angkanya terbalik kan? Sudah dapat? Kita baca 2, 3. Ya. Apa yang saudara tangkap? Bagaimana kalau langit dan buminya kita buang? Langsung hanya kalimatnya, firman Allah tidak akan berlalu. Tidak ada artinya apa-apa. Tidak ada artinya apa-apa.
Jadi bagaimana membawa umat Tuhan ini mengerti bahwa kedahsyatan dan kekuatan firman Allah yang dahsyat, kuat dan kekal ini orang bisa tangkap, orang bisa memahami kekekalannya. Harus ada bentuk real dan nyata. Saudara, renungkan dengan baik dan dalami. Saya ulangi apa yang saudara sudah baca. Langit dan bumi akan berlalu. Siapa sudah pernah nonton film 2012? Walaupun sekarang kita sudah 2012 itu kan, sebelum 2012 itu menghebohkan kan. Bahkan sepanjang tahun yang dijalani 2012 orang jadi was-was, siapa tahu terjadi. Itu bicara tentang kiamat kan. Dan saudara tahu 2012 ketika film itu diputar di bioskop, hamba-hamba Tuhan petapah turun dari gunung dan mulai nonton bioskop, yang baginya dulu nonton bioskop itu tabu. Dan saudara sudah pasti tahu golongan mana pendeta-pendeta yang anti bioskop. Turun gunung, yang tidak pernah injak bioskop dari dahulu kala, harus turun gunung hanya untuk nonton peristiwa kiamat. Nah, sekarang saya yakin sebagian besar saudara sudah pernah nonton itu. Bahkan juga versi-versi yang lain. Sekarang saya mau membawa saudara untuk merenungkan. Bagaimana kalau kalimat dalam ayat itu hanya berkata firman Allah tidak akan berlalu? Bisa saudara tangkap kedahsyatannya? Bisa saudara mengerti kedahsyatannya? Bisa saudara mengerti kedahsyatannya? Bisa saudara dan saya alami kedahsyatannya? Sama sekali tidak. Karena tidak ada pembukti, tidak ada pembanding. Jadi untuk membuktikan firman Allah itu berkuasa, firman Allah itu dahsyat, firman Allah itu kekal, harus dinyatakan di dalam wujud nyata peristiwa. Dan tangkap baik-baik, langit dan bumi berlalu, langit dan bumi lenyap. Baru gempa bumi beberapa saat yang saudara masih ingat gempa bumi yang menghebohkan kota Palu? Hanya karena gara-gara sudah kita terintimidasi dengan berita-berita yang hampir tiap menit keluar, karena itu baru saja tsunami. Dan 1 tahun kemudian terjadi gempa bumi di sini, dan secara otomatis orang juga berteriak, dia tahu dari mana ke mana, air, satu kota Palu kacau balau, tidak tahu dari mana air. Kami di sini nih, kalau air, ini sungai, ini cuma 100 meter atau 200 meter lebih, maka pasti air dari laut dia masuk dulu ke di mana ada jalur, dan jalur yang paling gampang air laut masuk adalah sungai. Tentu duluan ini berangkat. Jadi rame-rame juga kita berangkat. Dan rupanya itu yang menjadi peristiwa memaksa kami keluar dari pastori dan pindah rumah. Nah, itu baru getaran sebentar. Kemudian ketakutannya sudah luar biasa. Apalagi ini ayat berkata, pembanding tentang kedahsyatan firman Allah yang luar biasa itu, langit dan bumi akan berlalu atau lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Saya ingin ulangi lagi. Ini lebih dahsyat. Apa yang dikatakan? Baca ulang supaya lebih mantap. Saya sepertinya enteng saja saudara nangkap ini, langit dan bumi akan lenyap. Coba baca ulang. Markus berapa tadi? 13:31. Baca ulang. Udah? 2, 3. Ya.
Yang kita alami baru peristiwa-peristiwa bumi, toh? Baru peristiwa-peristiwa bumi kan? Tapi bumi belum berlalu, baru bergerak. Hah? Baru bergerak. Sekarang saya mau tanya, sudah pernah melihat peristiwa-peristiwa langit? Ya paling saudara hanya mengatakan gerhana. Nah tahun depan gerhana kan, kita gerhana total di Palu nanti bulan tidak salah Maret ya, tahun depan 2016 kan ya, sudah ada tanggalnya dan sudah ada bulannya yang terpasang di bandara ya. Mungkin untuk menarik wisatawan, bayangkan ya, peristiwa langit mau dilihat. Nah peristiwa langit itu yang kita alami kan baru peristiwa di bumi. Gunung meletus, ada gempa tektonik, ada gempa vulkanis, kemudian air laut naik, tsunami, kemudian ada juga sekarang lagi musim kemarau yang panjang dan luar biasa, kebakaran hutan. Itu saja sudah banyak yang akan jadi korban karena sesak napas dan keracunan daripada asap itu. Kemudian kita juga tahu ada bencana banjir dan lain sebagainya. Tapi Alkitab berkata, bukan bumi bergerak, bukan bencana, bukan banjir, bukan gempa bumi, tetapi lenyap. Terus kita ada di mana itu? Ada Bakomsel di mana waktu dia lenyap itu? Sementara makan pisang goreng di Komsel. Tanamkan ini dan saudara bisa gak bayangkan, lenyap. Sementara dia lenyap, dikatakan firmanku tinggal tetap. Di beberapa bahagian dunia ini sudah mulai mengalami peristiwa-peristiwa langit. Kemudian ada gelombang panas yang begitu rupa, yang membuat banyak orang mati oleh karena begitu panasnya, luar biasa. Tapi ini bukan cuma bicara gelombang panas. Apa yang kita baca tadi? Langit lenyap. Dan pernahkah saudara baca dalam kitab bagaimana caranya langit lenyap? Apa yang ditulis oleh kitab Wahyu? Digulung seperti tikar. Orang hanya mengatakan, oh langit itu hanya batas cakrawala. Tapi Alkitab berkata digulung seperti tikar. Kira-kira kalau sudah digulung seperti tikar, apa yang sudah lihat? Bolong. So tidak ada plafon. Oh ini sekali, enteng sekali kita berkata tidak ada plafon. Sedangkan kebocoran ozon sudah membuat banyak malapetaka yang terjadi di dunia. Apalagi kalau digulung seperti tikar, bukan lagi lobang, yang kemudian banyak malapetaka yang terjadi. Tapi sedahsyat-dahsyatnya peristiwa itu, lebih dahsyat apa? Lebih dahsyat firman Allah. Makanya ada jaminan untuk anak Tuhan. Di tengah krisis ada jaminan untuk anak Tuhan. Nah, saya sekarang karena tiba-tiba muncul kata krisis, saya mau berikan kesaksian apa yang baru dihotbahkan minggu lalu tentang masa krisis. Minggu-minggu sebelumnya saya katakan, bicara, ketemu dengan beberapa pengusaha dengan keluhan-keluhannya. Kemudian tentang krisis ekonomi.
Saya katakan bagus, luar biasa, bahkan lebih hebat lagi krisis itu akan terjadi. Bagus, Om jangan main-main Om. Ini sudah berat. Kenapa saya katakan? Karena justru kita untuk menikmati kedahsyatan firman, kita butuhkan kehadiran firman Allah yang hidup. Baru kedahsyatan kuasa firman itu bisa dinyatakan. Nah, firman Allah yang hidup yang sudah pernah tertulis juga antara lain adalah masa krisis. Dari kalau ini krisis ekonomi, berarti firman Allah sudah digenapi. Berarti itulah kesempatan kita anak-anak Tuhan menikmati kuasa firman itu, karena dia sudah hadir dalam bentuk hidup, dalam bentuk nyata. Dia belum nangkap, saya bingung-bingung. Kenapa? Karena memang umumnya kita tidak diberikan penjelasan sampai seperti itu. Kita hanya disuhesti, kalau saya boleh katakan dengan kata kasar, disuhesti dengan kalimat-kalimat suhesti tanpa pemahaman tentang kedahsyatan firman. Orang enteng-enteng saja. Amin, amin, haleluya, amin. Saudara percaya? Amin. Saudara percaya firman Allah hidup? Amin. Saudara percaya firman Allah berkuasa? Amin. Langit dan bumi lenyap, firmanku tinggal tetap, lebih amin lagi, semua menggemuruh satu ruangan, amin. Tetapi begitu firman Allah yang hidup itu, yang pernah bicara tentang masa krisis di dalam Alkitab, menyatakan diri, silakan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus pindah kota, buka usaha baru di sana. Mungkin di sini tidak cocok pisang molen. Di sana belum ada pisang molen. Kita buka di sana. Bukan itu, saudara. Saya katakan inilah kesempatan kita menikmati kedahsyatan firman Allah itu, karena sudah ada wujud nyatanya. Apa sebab? Karena sementara firman yang tertulis itu mengatakan masa krisis, di lain bahagian firman yang sama juga berkata bagaimana jaminan Allah terhadap anak-anaknya yang taat dan setia kepadanya di dalam perlindungan, bahkan diberkati Tuhan. Kemarin saya jumpa orang yang sama, beberapa pengusaha itu, dia bilang, Om, ini luar biasa. Saya tidak duga dan saya tidak minta. Sementara kondisi seperti ini, karena itu waktu ada meeting semester untuk meninjau kembali grup pedosaan ini, apakah target itu akan ditinjau kembali sesuai dengan situasi ekonomi yang ada. Setelah sharing-sharing kemudian diputuskan. Kenapa? Karena apabila dilihat situasi kondisi real yang ada, tidak mungkin target itu tercapai. Jadi paling tidak kita sesuaikan dengan situasi kondisi yang ada, kita turunkan, robah itu target, karena terlalu tinggi target yang mau dicapai, situasi kondisi ekonomi tidak memungkinkan untuk kita capai. Bukan seperti itu. Akhirnya sepakat, target tidak dirubah. Walaupun belum dicapai dalam semester ini, target tidak akan dirubah, tetap dengan angka itu. Saudara, ada kalanya situasi kondisi yang sedang kita alami, realita yang ada ini. Saya sudah katakan, sekecil apapun problem itu, kita tidak boleh khawatir, tapi kita juga tidak boleh anggap remeh. Karena setiap problem
realita hidup, apapun bentuknya dan sekecil apapun, punya kemampuan menggoyahkan iman. Akhirnya target tidak dirubah, tetap seperti itu. Saudara tahu, dia berkata, Om, kami ini semua tidak menyadari bahwa di dalam masa krisis yang seperti ini, ternyata kami buka 3 perusahaan baru. Saya katakan itu kan. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Saya kasih ayat itu, seperti minggu lalu sudah kita baca. Pada masa itu terjadi kelaparan yang sangat dahsyat. Kemarin, minggu lalu kita sudah baca. Dan Tuhan berkata kepada Ishak, jangan kemana-mana, tinggallah di negeri ini. Dan Ishak pun menabur dan di tanah itu. Dan Ishak dalam tahun itu ia menuai 100 kali lipat. Dan 100 kali lipat itu adalah 10.000%. Kalau kita bahasakan bahasa rohani, kata menabur itu, orang cuma pikir sumbangan ke gereja, persembahan ke gereja, persembahan untuk hamba Tuhan. Itu dalam hal rohani. Sekarang di dalam konteks bisnis, konteks ekonomi yang kita kelola, menabur itu sama dengan bekerja. Tidak putus asa, tidak langsung banting setir dengan pikiran sendiri sebelum minta petunjuk Tuhan, tetapi dia tetap melaksanakan pekerjaannya dalam situasi kondisi apapun. Dan kemudian tidak ditulis di situ dia menabur apa, kacang hijau kah, atau gandum kah, atau apakah, atau coklat kah? Tidak. Pokoknya ya coklat. Karena kita di sini kan, kalau di sana bilang coklat, kita di sini coklat. Ya, tidak ditulis apa yang dia tabur, tetapi yang jelas dia menabur. Berarti bekerja, berarti memanage, dan berarti dia melakukan juga apa yang Tuhan katakan. Jangan kemana-mana, jangan lari dari kenyataan, hadapi. Karena seluruh negeri juga ada dalam kelaparan. Dan kemanapun atau tahun kekeringan, kemanapun engkau pergi, semua juga kering. Sempatnya sama semua, di mana-mana kondisinya sama semua. Nah, makanya Ishak tidak kemana-mana. Makanya Tuhan juga tidak suruh kemana-mana, karena semua kondisi situasinya sama saja. Tinggallah di negeri. Dan dia pun tentu tidak sembarang menabur. Oh, karena ini Tuhan suruh, pokoknya buang saja, nanti dia hidup sendiri. Bukan. Tidak ada orang menabur yang dia tidak pelihara. Nah, keekstriman kita seringkali, ya Tuhan sudah berfirman akan memerintahkan berkat, jadi tunggu saja. Bukan tunggu, cuma tunggu abu. Tidak ada orang belanja. Karena ada ayat berkata Tuhan yang memerintahkan berkat datang kepadamu. Maka ya pokoknya buang saja itu biji, nanti tumbuh sendiri. So tanah kering, buang biji, tidak lama karena matahari langsung mati. Jadi jangan karena kita hanya baca menabur. Nah, dia kelola itu tanah. Dan tidak ada catatan yang lengkap bagaimana beratnya dia mengelola tanah yang kering. Bagaimana mau mengelola itu tanah yang sudah terbelah-belah? Pak Angki yang pertanian pasti sangat tahu kan? Mau angkat air dari mana? Jauhnya itu air. Dan sampai di sana mungkin cuma tinggal sedikit karena musim kering. Artinya kerja lebih keras. Nah,
Selain kerja lebih keras, karena lahan yang dihadapi sudah tidak seperti lahan yang biasa dulunya subur dan gembur. Sekarang lebih berat, lebih keras, maka tentu dia akan mengerjakan sebagaimana tuntutan situasi kondisi yang ada. Berarti lebih lagi banting tulang. Nah, sekarang dalam kita menghadapi masa-masa krisis, apa saudara kecewa? Apa saudara bingung? Apa saudara loyo? Aduh, cuma saya ini saja. Nah, jangan lupa saudara, yang kita baca tadi, yang kita sudah baca di dalam Kejadian itu, Tuhan yang membuat dia menjadi berhasil karena ketaatannya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Minggu lalu saya ketemu. Sebetul itu apa yang Om bilang. Kenapa? Kami tidak pernah punya rencana apapun. Untuk rencana-rencana baru dalam situasi kondisi seperti ini. Tapi Tuhan buka jalan. Satu saat mengunjungi satu kota hanya untuk perjalanan biasa, untuk mengatur segala apa yang perlu. Tiba-tiba seseorang memanggil untuk duduk bersama, memikirkan strategi-strategi baru dalam situasi kondisi ekonomi yang ada, bagaimana mereka mengatasinya. Nah, ini juga yang sering kita tidak miliki. Perlu sekali petunjuk Tuhan. Saya sudah berikan beberapa contoh konkret kemarin, minggu kemarin atau minggu yang lalu. Evaluasi atas apa dan bagaimana keberadaan kita, supaya tidak tambah merosot usaha pekerjaan kita. Tidak bisa kita hanya, jadi begini saudara, kita harus dapat memahami mana bagiannya Tuhan, mana bagiannya kita. Jangan ekstrim. Jangan ekstrim. Artinya begini, bahagiannya Tuhan adalah berfirman dan berjanji. Bahagiannya kita mengelola dan bekerja semaksimalnya, dan Tuhan menyertai kita, dan Tuhan membuat kita menjadi berhasil. Jangan lupa, bukan turun langsung dari langit, bukan. Jadi harus ada petunjuk Tuhan dan cara dan penyerahan diri kepada Tuhan sampai Tuhan menunjukkan jalannya. Apakah itu strategi-strategi baru, adalah konsep-konsep baru. Ini penting. Dalam situasi kondisi seperti ini yang jadi setiap situasi kondisi, setiap situasi kondisi apapun wujud nyatanya, sebenarnya itu adalah firman Allah yang hidup. Sudah terbentuk menjadi situasi kondisi, supaya Tuhan yang ada di situ boleh menyatakan kedahsyatannya di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jadi saudara, nanti saya akan berikan contoh-contoh Alkitab. Kita bicara dulu kondisi real hari-hari dalam hidup kita. Jangan pernah dipermainkan dengan situasi kondisi. Masih ingat pencobaan Tuhan Yesus? Jadikanlah batu ini jadi roti. Kenapa itu yang duluan? Ya karena itu faktor utama dalam kehidupan jasmani manusia.
Bagaimana kalau semua segala sesuatu kita miliki, tapi tidak pernah makan? Tidak bisa hidup. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Manusia hidup tidak hanya dari roti, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang sudah diucapkan. Kedahsyatan firman luar biasa kan? Tapi lagi-lagi ada pembanding. Lagi-lagi Tuhan tidak hanya mengatakan firman yang keluar dari mulut Allah, tidak. Yang dia katakan ada kalimat di depannya. Manusia hidup tidak hanya dari roti. Tidak hanya berarti bukan tidak perlu, tidak hanya, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Harus ada dulu bentuk nyatanya, baru firman Allah yang hidup itu, barulah kekuatan daripada firman itu. Apa yang saudara alami? Ada problem dalam rumah tangga saudara yang tak terkatakan dan tak terselesaikan, dan nampaknya ini sangat berat. Berbahagialah karena itu terjadi pada saudara, supaya saudara bisa mengalami kedahsyatan firman Allah itu. Karena di mana peristiwa itu ada, di situ Tuhan ada. Kita cuma mau Tuhan ada, tapi menolak peristiwanya. Nggak bisa. Kalau kita mau seperti itu, maka tidak terjadi apa-apa. Yang penting Tuhan ada, tidak terjadi apa-apa. Nah, nanti saya akan tunjukkan peristiwa-peristiwa luar biasa di mana firman Allah itu sudah menjadi hidup, dan kemudian disitulah kedahsyatan kuasa firman. Cuma saya khawatir setelah saya tunjukkan, saudara akan berkata, dijauhkan Tuhan kiranya. Nah, kalau saudara berkata dijauhkan Tuhan kiranya, maka kuasanya juga tidak akan dinikmati. Ya, oke. Kesehatan saudara mungkin ada masalah, atau ada masalah-masalah lain yang kita hadapi. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan, karena hal itu hadir supaya kuasa dan kedahsyatan Tuhan itu boleh saudara alami secara real dan saudara nikmati. Saya kadangkala merenungkan dan prihatin dengan orang-orang yang terlalu sebenarnya sih tidak salah, tapi mungkin belum paham sampai di situ. Begitu menggebu-gebunya tentang kedahsyatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Bagi orang yang mengerti, dia akan berkata begini, belum tahu dia bagaimana itu kedahsyatan Tuhan. Itu baru kedahsyatan secara kalimat, kedahsyatan secara sebutan, oleh karena emosional rohani yang begitu kuat, atau semangat rohani yang begitu kuat. Sementara kedahsyatan firman Allah itu hanya kita bisa akui dahsyatnya kalau peristiwanya juga dahsyat. Bayangkan ya, biar sayup-sayup tidak terdengar amin, akan kupertimbangkan kembali. Kalau di tempat lain baru kalimat seperti itu so menggemuruh orang bertepuk tangan, tapi di GBW Palu, Jadi saya ulangi, kedahsyatan Allah dan kedahsyatannya hanya dapat dialami dan dinikmati, itu dahsyat kalau ada peristiwa dahsyat. Amin. Saya buktikan sebentar. Dan itu kita tidak bisa tolak, saudara. Semakin kita tidak cari perkara, kita tidak cari masalah, kita tidak cari malapetaka, tapi semakin dahsyat, kekuatan Allah lebih dahsyat dari itu. Tapi kita semua mau kekuatan Allah yang dahsyat, peristiwa dahsyatnya tidak mau. Ini dia. Kemudian orang ini berkata, luar biasa.
Kami bercakap-cakap dan sharing untuk strategi-strategi yang baru di dalam situasi kondisi ekonomi yang seperti ini. Dan kami dapat satu strategi yang akan menguasai seluruh, paling tidak seluruh Indonesia bagian timur. Saya katakan itulah kedahsyatan Tuhan. Jangan tolak peristiwanya. Nah, inilah kedahsyatan Tuhan. Kamu tidak cari, tapi Tuhan yang kirim. Saudara, Tuhan sudah menetapkan di dalam firman-Nya apa yang menjadi tanggung jawab Tuhan, perlindungan Tuhan, perlindungannya, pemeliharaannya, bahkan berkatnya untuk kita sebagai umatnya di tengah-tengah krisis. Semua sudah ada di dalam Alkitab. Kapan kita nikmati kedahsyatan perlindungan, pemeliharaan dan berkat Tuhan dalam masa krisis? Harus ada krisisnya dulu. Kalau tidak ada krisisnya, oke, buka Mazmur 23. Nah, kalau saya baca Mazmur 23 pasti kita tidak bisa tolak lagi. Semua tahu itu. Kalau di gereja-gereja khusus itu sudah diwajibkan. Anak-anak dari sejak kecil sudah disuruh hafal Mazmur 23. Oke. Apa perikopnya? Pegang baik-baik ya. Saudara percaya Tuhan gembalaku yang baik? Cepat dan keras. Memang benar, tidak salah. Oke. Ayat 1, kaum laki-laki. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Perhatikan itu, takkan kekurangan aku. Kata takkan kekurangan aku ini sebenarnya tidak kekurangan suatu pun. Ya, kaum perempuan 2, 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Memang Tuhan itu gembalaku yang baik. Oke? Setuju? Ya jelas, siapa yang berani tidak setuju? Membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Saudara, saya ingin saudara membayangkan, membaringkan aku di rumput yang hijau. Berarti bukan musim kering toh? Begitu mudah. So berbaring di rumput yang hijau. Kalau dia lapar, dia tidak usah bangun, dia kurang begini. Saya tidak tahu bagaimana yang gode tambah gode. So tidak bergerak kan? Di dalam kehidupan kita, memang kita selalu alami kemudahan-kemudahan yang Tuhan berikan. Bukankah saya sudah katakan, pengalaman iman, pengalaman awal orang percaya di dalam hal iman adalah doa-doa yang terjawab. Aduh, Tuhan begitu memanjakannya. Dibaringkannya aku di rumput yang hijau. Berarti bukan rumput kering, Bro. Sekarang ini musim situasi kondisi krisis ini sama dengan rumput kering. Siapa yang mau berbaring di rumput kering? Kita so berbaring, Kenapa? So setengah mati, banting tulang semua kering. Terakhir kita tak tidur di rumput kering. So capek. Nah, kita berkata, Tuhan, nyanyian kesukaanku adalah Tuhan, itulah gembalaku. Wah, itu nyanyian kesukaan. Setiap kali dia bersaksi, dia tutup dengan nyanyian ini. Ayat 2 sama-sama.
Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar karena namanya. Segar. Saudara tahu segar? Orang ini tidak stres, tidak depresi. Siapa yang stres di rumput hijau? Tidak ada. Gimana, bro? Beberapa minggu yang lalu kan saya sudah kasih contoh yang sangat sederhana. Siapa yang bisa hidup tenang dengan di dompet dan di rumah dan di berangkas bahkan di bank 1 rupiah pun tidak ada? Tidak ada. Tidak ada orang yang akan bisa hidup tenang. Ini menyegarkan jiwaku. Tidak stres. Karena memang Tuhan gembalaku yang baik. Kenapa? Sebab dia lagi berbaring di rumput hijau, jadi mimpi sadap, tidak stres. Kalau yang stres tidak bisa tidur, bro. Tidak bisa tidur. Pikir, aduh ini besok ini kita sudah buka cek ini, cek mundur seberapa kali mundurnya. Ini besok ada tagihan, besok mau ini, besok mau ini. Nah, cari tidur paling gampang dia minum obat tidur. Terakhir jadi masalah. Oke? Karena ia menyegarkan jiwaku, dia antar aku di air yang tenang, bukan air yang bergejolak dan bukan air yang ada buaya. Loh iya kan? Kan ada pepatah kuno berkata, air yang tenang jangan disangka tidak berbuaya. Nah, ini dia segar tidur. Nah, jadi memang Tuhan itu gembala yang baik. Jadi semua ini dikatakan Tuhan gembala yang baik ini, pembuktiannya adalah peristiwa. Pembuktian Tuhan gembala yang baik, kok bentuk realnya membaringkan aku di rumput hijau. Bentuk realnya adalah membawa aku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Jadi semua ada bentuk realnya. Ketika firman itu menyatakan diri, dia akan hidup. Tetapi dari mana kita bisa tahu bahwa Tuhan itu gembala yang baik? Apakah karena padang rumput yang hijau dan kesegaran jiwa? Tidak. Ayat 5. Ayat 4 kita baca sama-sama. 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Pilih mana? Rumput hijau, air tenang, atau lembah kekelaman? Kalau terjemahan lama berkata lembah bayang-bayang maut. Saudara pilih mana? Di mana kedahsyatan Tuhan di sini bisa dinikmati secara langsung? Tuhan besertaku karena engkau, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Siapa yang pernah berdoa supaya Tuhan menyertai? Semua pernah ya? Apa di benak saudara yang ada ketika saudara berkata, Tuhan, marilah menyertai kami? Berikut, pertanyaan berikutnya yang menolong saudara untuk lebih mendalaminya. Dalam hal apa saudara bisa mengakui bahwa Tuhan menyertai saudara? Di dalam hal apa? Karena ayat ini berkata, walaupun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Dalam hal apa saudara dapat mengatakan,
Karena Tuhan menyertai aku, maka aku tidak takut. Aku tidak takut bahaya. Kita jujur ya, kita berdoa, Tuhan menyertai kita karena kita takut bahaya. Oke? Kalau saudara naik pesawat, pasti berdoa ya. Tuhan menyertai kan? Kenapa? Sebab takut bahaya. Tak balik dengan ini ayat. Saya tidak tahu sudah berapa banyak kali, karena sudah hampir sekitar 20 tahun bolak-balik Surabaya Palu. Mungkin kalau dijadikan pilot, sudah jam terbang itu lebih banyak di udara, sebagian di udara, sebagian di darat. Tapi kalau saya berdoa setiap kali duduk, saya doa komplit. Bukan komplit bagaimana, jelas. Tuhan kirimkan pasukan malaikat mengawali kami dalam penerbangan ini. Berikan cuaca yang cerah dan penerbangan yang nyaman. Kenapa? Karena saya setiap kali naik pesawat itu saya punya tempat istirahat. Kalau pramugari sudah memperagakan bagaimana keselamatan, baru setengah saya berangkat, tidur. Karena itu tempat istirahat yang paling baik. Berikan penerbangan yang nyaman, tiba dengan selamat, pasukan malaikat menyertai, dan semua roh maut, roh celaka, roh musibah, ikat dalam nama Tuhan Yesus, dihancurkan dan dihalaukan dari perjalanan penerbangan ini. Dan semua gangguan cuaca oleh penguasa di udara dihancurkan. Terpujilah nama Tuhan. Terus tidur. Dan memang nyaman. Ya, yang lain tidak bisa tidur. Cuma ada yang lebih dahsyat. Bulan lalu saya pulang, di seberang sana itu penumpang Manggoro. Satu pesawat tertawa, tetap dia tiup, dia tidak sadar. Saudara bayangkan, landing, tiba di Palu, turun, masih batarik Manggoro. Keras sekali sampai di belakang. Jadi akhirnya orang bilang, kasih biar, jangan diganggu. yang bisa terjadi, bisa berangkat pulang lagi ke tempat dia berangkat tadi. Saya kira saya yang asik tidur, ternyata ada. Mungkin ini om ini habis berjuang untuk dia punya daerah, persiapan pilkada. Karena saya lihat pakaiannya, ya sepertinya ada urusan tentang itu, karena rombongan. Dia tahu dari kabupaten mana. Nah, jadi kita tidak bisa menolaknya. Lembah bayam-bayam maut, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Nah, saya mau menolong saudara untuk kita semua dapat memahami lebih baik lagi atau lebih dalam lagi, supaya jangan ada macam-macam di benak kita. Apa itu Tuhan menyertai? Mari kita buka di dalam Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Oke, sudah dapat? Ya, baca. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Artinya apa? Nah, sekarang bagaimana saudara memahaminya? Allah menyertai. Tuhan tibakan kami dengan selamat. Mungkinkah terjadi satu kecelakaan? Tuhan sertailah kami. Kami semua tiba dengan selamat, terutama saya.
Oke, sekarang saya mau tanya, mungkinkah doa seperti itu di dalamnya bisa terjadi kecelakaan? Bisa terjadi, yang hebat-hebat, dahsyat terjadi. Tetapi saudara selamat, yang lain tidak. Jadi kalau memang saudara mau menikmati hal yang nyaman, ya tidak salah kan dikatakan Filipi 4:6, nyatakanlah di dalam doa segala keinginanmu kepada Tuhan, kan? Order. Mau menikmati ini perjalanan dengan nyaman. Tapi kalau kita, Tuhan sertailah kami dan kami semua tiba dengan selamat. Dia punya pemahaman yang dangkal itu, tidak akan terjadi sesuatu. Tapi dia tiba-tiba dia tidak sadar dia so pegang orang, orang pelaki ini dia pegang. Nah, ini yang perlu menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Dia menyatakan kehadirannya itu untuk bekerja dan menyatakan kedahsyatan kuasanya. Tetapi kehadirannya itu hadir setelah firman Allah itu mewujudkan hidupnya di alam nyata dalam realita apapun. Jadi jangan kita memahami kemudian kita dangkal-dangkal mengerti. Baik, sekarang kita mau membuktikan. Buka Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes pasal 1 ayat 1. Kita baca sama-sama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Apakah kita akui Allah hadir, maha hadir, dan Allah ada di mana-mana? Juga di dalam Allah yang adalah firman menyatakan dirinya bahwa dia hidup, maka dia hidup dan hadir di dalam segala peristiwa apapun untuk menyatakan kedahsyatannya. Jadi hal-hal yang real, nyata, tidak dapat dipisahkan dengan Allah yang hidup. Saya tidak mengatakan bahwa semua benda itu hidup dan ada roh, tidak. Tetapi Allah yang hidup itu menyatakan dirinya, hadir dan menyatakan kedahsyatannya melalui segala realita hidup apapun bentuknya. Oke, sekarang kita baca ayat berikutnya, masih Yohanes 1. Supaya kita memahami lebih dalam itu disertai Tuhan. Bagaimana firman, bagaimana Allah yang adalah firman, dan firman itu hadir dalam wujud nyata dan menyatakan kedahsyatannya akan lebih jelas setelah kita baca 14 ayat 14 dari Yohanes 1. Oke, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan karunia, kasih karunia dan kebenaran. Mari kita renungkan. Jadi firman itu menyatakan dirinya hidup. Dan firman itu yang adalah Allah sendiri
yang disebut Immanuel, yang disebut menyertai kita, ada di dalam kita. Jadi jangan kita bayangkan, ini saya jalan, ada pengawal pribadi, Tuhan menyertai. Tuhan menyertai. Tuhan bukan ajudan, Tuhan menyertai. Apa saya mau bikin, Tuhan menyertai. Bukan seperti, ada di dalam kita. Jadi ketika realita hidup itu hadir, apapun bentuknya, semua itu bahagian daripada firman Allah yang mewujudkan diri, supaya dia bisa menyatakan kedahsyatan dan kekuasaannya. Oke? Sekarang saya akan akhiri dengan pembuktian daripada kebenaran firman Allah ini demikian. Saya tidak usah buka Alkitab, karena semua peristiwa ini sebagian besar kita ketahui. Ada yang biasa dan pasti diajarkan guru-guru sekolah minggu kepada murid-murid itu. Apa itu? 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Wah, bukan main. 5 roti 2 ekor ikan 1 orang saja. Kalau orangnya anak remaja, tidak cukup. Baru dia punya pasangan, nasi 2 gunung. Tidak. Kenapa? Pertumbuhan, kata. Mana bisa 2 ekor? Dan ini bukan ikan ekor kuning yang dia punya besar sama dengan saya. Bagian konsumsi pun dalam berbagai acara, kalau kasih 2 ekor kuning, orangnya ikannya sebesar orang, juga tidak cukup untuk 5.000. Apalagi kalau itu dihidangkan di Kitoran di sini di Sulawesi. Makanya orang bilang, ya ada yang guyonan berkata begini, memang masih ada sisa 12 keranjang karena tidak ada orang Sulawesi. Betul. Tidak ada kantongan, tapi ternyata dorong bukan cuma kantongan kok, di keranjang lagi 12. Dengan keranjang 12, coba bayangkan. Sekarang pertanyaannya, kapan itu terjadi? Yesus mengadakan ini bukan sama dengan tukang sulap yang di pasar-pasar yang pasang tenda dan supaya saudara datang menonton dia kalung di sini ular, supaya saudara datang dan menarik. Bukan. Ada peristiwa dahsyat yang sedang terjadi. Ini orang sudah lapar dan kelaparan. Murid-murid tidak mau cari kerja. Dia suruh Tuhan Yesus umumkan, suruh orang pulang. Tapi Yesus berkata, kamu beri mereka makan. 5.000 orang ini. Kalau kami pergi ke kampung-kampung membeli, tidak cukup juga uang, tidak cukup. Tidak boleh kamu suruh pulang. Mereka akan mati di jalan. Saudara tangkap kalimat ini? Kalau disuruh pulang, mereka akan, bukan mati, mereka akan pingsan di jalan. Kira-kira bagaimana DP lapar ini? Pernah lapar sampai rasa mau pingsan? Ini kalau lapar begini acoy, sampai suruh mau pingsan, biar makanan tidak sedap, jadi dia sedap. Pernah? Belum pernah. Aduh, dijauhkan Tuhan. Nah, tapi apa yang terjadi? Jadi harus ada peristiwanya dulu, supaya Tuhan bisa menyatakan kedahsyatannya. Semakin dahsyat peristiwanya, lebih hebat kedahsyatan Tuhan. Karena ternyata cara Tuhan memberikan mereka makan bukan cara rupa kita orang mau pesta. Jangan bikin malu ya.
kita ada undang orang 1.000 ini ya. Jangan tidak cukup ya. Ini bukan 1.000 Ustaz, 5.000. Saya mau tanya, mau belanja apa? Yang ahli ini mau belanja. Kira-kira butuh dana berapa Cianyu ini kalau mau kasih makan 5.000 orang? Siapa yang pernah pesta di Palu 5.000 orang? Tentu ada yang mendengar khotbah ini di sini. Ada yang bercita-cita, oh kiranya Tuhan memberkati saya. Nanti saya satu-satunya di Palu, nanti kita punya anak, kita mau kasihkan 5.000 orang. Tidak gampang. Tapi gampang sekali untuk Tuhan Yesus. Waktu kita masih sekolah minggu, kita nyanyikan ini dengan kebanggaan. Tapi begitu sudah mulai semakin dewasa dan semakin mengerti firman, aduh ini kalau sampai mengalami yang seperti ini, pasti kita berkata, ya dijauhkan Tuhan. Kenapa? Kita waktu sekolah minggu rasa bangga. 5.000 di mana-mana kita cerita sama sesama teman anak-anak. 5 roti, 2 ekor ikan. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Terus Yesus dahsyat. Jeden pun bisa berkata Yesus dahsyat. Kenapa? Baru sampai di situ dia punya pengertian. Baru rasa bangga, baru rasa Yesus dahsyat. Tapi ketika Yesus harus menyatakan itu kepada kita secara pribadi, maka Frans kalau mau menikmati itu harus dulu lapar sampai mau pingsan. Loh itu peristiwanya kan? Tapi orang cuma mau dahsyatnya, dia tolak DP peristiwa. Oke. Apalagi yang saudara ingat di dalam Alkitab? Yesus jalan di atas air. Dahsyat kan? Luar biasa. Tapi saya mau tanya, siapa mau coba? Andai kata saudara Petrus yang berkata, kalau engkau Tuhan, ajak aku jalan di atas air. Dan Yesus berkata, kalau saya pakai bahasa di sini, mari Jo. Hah? Berjalan? Iyo mari Jo. Saya mau tanya, siapa yang duduk di sini berani keluar dari perahu? Jadi firman Allah itu harus hidup dulu, baru kita boleh menikmati kuasanya. Tadi kasih makan 5.000 orang. Ini di Alkitab tulis ada pesta kawin. Di mana? Di Kana. Hafal semua kan? Hafal semua, tapi kita tetap berdoa, dijauhkan Tuhan kiranya. Pesta air anggur habis. Sekarang pesta gampang ya, tidak usah air anggur, aqua 1 gelas. Aqua saja. Kalau dulu saguer kan? Bukan saguer, apa nih? Anggur habis. Gimana? Kemudian Tuhan melakukan sesuatu. Dan ternyata bagi Tuhan sangat mudah. Dia cuma suruh ambil tempayan dan suruh cedok. Dan untuk mempertanggungjawabkan, jangan dulu bagi. Kasih kepala perjamuan tes. Kepala perjamuan tes. Ini lebih bagus. Kenapa disimpan? Musiknya ini dulu keluar. Nah, kemudian Yesus suruh bagi. Dia minum ini, memang dia minum baik-baik ini anggur. Kenapa? Karena lebih sadap. Berarti yang sudah minum duluan dia bagi lagi karena ini lebih sadap. Orang tidak tahu ini cuma air, tapi Tuhan sudah robah jadi anggur. Tapi adakah yang menginginkan mengalami peristiwa ini? Pasti tidak ada. Jadi kalau air mau jadi anggur, harus ada peristiwanya dulu. Saudara, ada hamba Tuhan coba mengumpulkan di dalam Alkitab tentang mujizat-mujizat Yesus. Ada yang mengatakan ada 40 mujizat. Nanti cari sendiri saja supaya kita juga bisa baca Alkitab. Ada yang hanya menemukan 20. Mungkin yang pertama lebih rajin. Dari kelahirannya sudah merupakan mujizat yang luar biasa, tapi peristiwanya juga dahsyat.
Kenapa? Karena ia lahir dari seorang perawan Maria. Dan itu dahsyat. Kenapa? Sebab Yusuf dan Maria baru batunangan, belum kawin, tapi Maria so hamil. Siapa di sini pemuda yang punya hati mulia ketika menemukan dia punya pasangan so puru basar? Apakah dia akan berkata, siapa kasihan sayang yang kasih begini pangana? Tidak ada. Itu pasti perkelahian sengit yang luar biasa. Dari mana? Pokoknya kata-kata kotor, makian-makian kotor keluar itu. Satu saat peristiwa ini diangkat dalam sebuah film dan bagus sekali. Karena hal-hal manusiawi di situ keluar dan tidak gampang. Dan di situ setelah difilmkan baru orang bisa menangkap. Dan saya menemukan, oh ini ya, pantas kenapa sampai Yusuf itu mau menceraikannya secara diam-diam. Kalau Alkitab kan tidak dijelaskan secara mendetail. Tetapi kemudian orang coba mengimajinasikannya di dalam hal rohani, dan kemudian menggambarkan secara manusiawi bagaimana perasaannya Yusuf, bagaimana perasaannya Maria yang sudah merencanakan pernikahan, tiba-tiba ternyata hamil. Dan bisa ditangkap dengan keterangan, kenapa? Apa terjadi? Aku hamil dari Roh Kudus. Jangan gila kan, Roh Kudus apa? Mana ada Roh Kudus bikin hamil orang? Iya kan? Memang pokoknya kata-kata kotor. Orang yang pintar berkata kotor tentu lancar. Tapi saya karena tidak tahu, tidak terbiasa, jadi saya tidak tahu apa yang saya mau lanjutkan. Tentu dia so maki-maki dengan perempuan apa. Mana bisa dengan gampang saudara. Biar saudara hamba Tuhan, pendeta yang penuh urapan, begitu itu tunangan so jadi seperti itu, tidak akan ada orang yang berkata, jadilah kehendak Tuhan bagimu, hai kekasihku. Tidak ada. Ya. Dan tidak semudah itu dijelaskan secara rohani. Hal-hal konkret, nyata, real dalam hidup, kemudian dirohanikan tidak mudah. Nah inilah. Untuk Yesus hadir di dunia ini dan lahir di dunia ini, dengan cara kedahsyatan Allah, harus ada peristiwanya. Orang berkata, kenapa beberapa gadis-gadis berkata, berbahagia itu Maria. Coba kalau kita duluan hidup, kita juga mau jadi Maria. Itu Maria berat yang dia alami. Dia komplain itu malaikat, bagaimana ini bisa terjadi padaku sedangkan aku belum mengenal laki-laki. Dia sudah tahu bakal apa yang terjadi di depan, ini berat. Mari saudara, bersyukur dan hadapi segala apa yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Karena semakin dahsyat peristiwanya, semakin dahsyat kekuatan Tuhan yang bisa kita nikmati. Karena firman Allah itu hidup dan berkuasa. Kita berdoa.